Nah, mulai kembali pertemuan untuk mata kuliah Bahasa Arab. Mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, selanjutnya Bapak langsung share screen saja supaya lebih 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 bisa dipahami ininya. Sudah nampak share-nya ya? Belum? Nampak, Ustaz? Nampak, Pak. Belum besar. Udah, Ustaz, udah. Supaya lebih besar deh ya. Oh, ini lagi. Yang muncul apa itu? Muncul Hitam. hitam. Layar hitam. Iya, Pak, hitam. Kalau ini muncul nggak? Kelihatan nggak? Layar hitam. Udah masuk, Pak, udah udah kelihatan, masuk. Pak. Udah kelihatan, Ustaz. Mama. Sudah ya. Yang ini kelihatan ya. Ini ganggu nih kemarin. Saya turunkan ke bawah. Baik, ini mata kuliah Bahasa Arab yang Ustadz Ampu ya. Tadi belum saya share screen untuk PowerPoint-nya. Ini masih jadul juga nih, karena programnya program lama ini. Program lama. Nggak jalan nih. Yang muncul apa? Halo? Yang muncul apa? Kelihatan nggak? Enggak. Yang Enggak. muncul, Ustaz. Tidak ada, Ustaz. Enggak ada, Ustaz. Enggak ada, Ustaz. Bilang lagi di saya marah. Ini muncul? Belum, Ustaz. Muncul, Ustaz. Muncul, Ustaz. Nah, ya. Baik. Nah, ini sebagai pembukaan layar pertama. Di saya nih agak jalan ini lama nih. Nah, ini kalau kuliah luring luar jaringan itu biasa kita awali dengan membaca Rabbi Shrah li Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, seperti itu. Kemudian biasakan membaca buku kitab Al-Fatihah ya. Ini mengingatkan ahlan wa sahlan gitu ya, dijawab dengan ahlan bik, sabahal khair, sabahan nur, naharuka sa'id, sa'idun mubarak, masa al khair, masa an nur, kaifa haluk, alhamdulillah bi khairin. Mada nadrus al-an, jawab nadrus al-lughah al-arabiyah. Itu bahasa pesantren pasti sudah hafal ya. Oke, tadi kan Ustadz belum memperkenalkan secara detail gitu ya. Ini identitas Ustadz ya. Email Ustadz ini yang di RPS saja ya. Emailnya yang di RPS, ini email tarfinstaida@yahoo.co.id sudah tidak Ustadz kasih ini lagi. Di RPS-nya sudah diganti tarfin 17
6060@gmail.com ya. Ini riwayat pendidikan ya. Riwayat pendidikan SD, SMED, KMI, Darun Najah, KMI, Darun Najah, Mahat Ali. Jadi sebelum ada Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah, itu namanya ada Mahat Ali ya. Waktu itu bahasa pengantarnya bahasa internasional. Al-Lugha al-Arabiyah wa Lugha al-Injiliziyah Pakot. Khusus untuk bahasa Indonesia tentu pakai bahasa Indonesia. Yang lain fikih, usul fikih semuanya menggunakan bahasa Arab. Ini saya alumni pertama yang masuk ke UI dulu ya. Alumni pertama masuk ke UI, Universitas Indonesia, yang sekarang kampusnya di Depok gitu ya. Alhamdulillah itu dulu saya dibeasiswai oleh Basis DKI sampai sarjana lengkapnya. S2 itu di Pasca Sarjana IAIN Said Jakarta tahun 2000, itu juga beasiswa debat. Tahun 2010 diterima di S3 di IAIN Jakarta yang sudah berubah menjadi UIN Jakarta. Tetapi Ustadz namanya saja yang muncul di sana, jadi saya nggak pernah masuk, jadi nggak lulus gitu ya. Kira-kira. Baik, ini pengalaman-pengalaman yang pernah Ustadz ikuti ya. Kemudian ini Ustadz itu sebetulnya selain di Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah, Ustadz diangkat ke Bandung nih jadi dosen tetap di UIN Sunan Gunung di Bandung sampai sekarang ya. Ini nggak usah bacakan, ini pengalaman organisasi. Ini foto ya. Baik, ini bahasa Arab. Yang bahasa sekarang ini ya. Jadi bahasa Arab ini selain prodi FPI itu prodi yang lain juga sama bahasa Arabnya. Oleh karena itu disebut di sini ditulis prodi program studi semua jurusan, itu semua prodi gitu ya. Jadi semua prodi yang ada di Istaida itu mendapatkan mata kuliah bahasa Arab. Nah, sekarang karena kurikulumnya kurikulum KKNI, jadi bunyinya bukan lagi tujuan instruksional umum atau instruksional khusus, tetapi sekarang namanya capaian pembelajaran. Nah, ini capaian pembelajaran prodi itu untuk semua prodi yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah itu begini semua ya. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Disebut Tuhan itu karena Kementerian Agama yang bikin gitu ya. Ini kami di Staida tinggal ngutip saja, tuh, copy paste saja. SUTN ini namanya sikap tata nilai, ya, sikap umum tata nilai. Jadi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam apapun jurusannya itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawahnya yang ada di RPS juga itu tercantum ada PU ya. PU ini maksudnya pengetahuan umum. Kalau KU keterampilan khusus gitu ya. Pengetahuan umumnya mampu mengembangkan kemampuan ini, nanti silakan kalian yang baca saja ya. Deskripsi mata kuliah ini di RPS sudah dicantumkan ya. Ini juga ngopi dari RPS. Jadi nanti judul-judul yang disampaikan oleh Ustadz, pertama tentang Jamiah Darun Najah Al-Islamiyah Al-Ahdiyah. Universitas Darun Najah Al-Ahdiyah itu maksudnya swasta gitu ya. Di sana ada kosakata ataupun mufrodat tiap-tiap judul ini. Kemudian ada Al-Quranul Karim, Inayatun Nabi wal Muslimin, Bil Quran, bantu mas tamalang alaihil Quran, apa yang terkandung di dalam Quran sebagian. As-sunnah wa manzilatuha minal Quran, ya, al-islamu dinun amun syamilun hajatun nas ila rusul, dan terakhir al-islamu dinul fitrah. Itu nanti yang dipelajari di qiraah ya. Selain qiraah juga dibahas qawaid. Qawaid ini ya ala kulli hal antum a'lamu ya. Antum ta'alamtum al-qawaid wa syarh ya. Misalnya taksim al-kalimah wal ism wal mubtada. Ini murojaah, mengulang saja ya.
Kemudian dipelajari al-fa'il wal maf'ul. Di nahwu al-wadi sudah kalian pelajari juga. Al-lazim wal mutadi di nahwu sorof sudah diperkenalkan. Huruful jar, anwa'ul khobar, inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, al-mudhof wal mudhof ilaih wa naibul fa'il. Ini semuanya tidak asing lagi bagi kalian karena kalian sudah mempelajarinya di pesantren. Ini deskripsi. Kemudian yang berikutnya dari deskripsi itu kemudian dipilah-pilah menjadi tiap-tiap materi, tiap-tiap pertemuan. Pertemuan hari ini adalah orientasi, ini nomor 1. Minggu depan, nomor 2 itu sudah mulai kiroah tentang jami'ah darun najah, jami'atu darin najahi al-islamiyatu al-ahliyatu. Ya, nanti mulai minggu depan tanggal 13 September. Ya, ini urut-urutan dan seterusnya. Ya, saya tidak bacakan. Ini juga jadi setelah ini kan otomatis pokoknya pertemuan 8 di sana nanti ada kuis di Edling, itu ujian tengah semester ya. Saya ulangi lagi, baik itu sejarah peradaban Islam maupun bahasa Arab al-lughah Arabiyah, kuisnya itu adalah kuis-kuis yang ada sebelumnya dari kuis 2 sampai kuis yang ke-7 gitu ya. Dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 dirangkum kembali, diulangi kembali. Ini tujuannya apakah kuis-kuis yang disajikan sebelumnya terserap semua atau belum, nanti muncul lagi di ujian tengah semester. Kemudian setelah itu baru masuk pertemuan ke-9. Pertemuan 9 ini sampai pertemuan 15 adalah bahan untuk ujian akhir semester. Demikian pula di tiap-tiap ini nanti ya kita sepakati aja apa setiap pertemuan ada kuisnya atau diloncat-loncat gitu ya. Boleh nanti di WA grup boleh ya usulannya. Misalnya Ustadz yang genap-genap saja misalnya tempatkan di pertemuan kedua 4, 6, 8 itu bisa saja seperti itu. Tapi Ustadz tetap isikan di sana. Bagi yang ingin menjawab untuk tiap-tiap kuis juga silakan. Tapi ya bagi yang misalnya cuma 4, 6, 8 itu juga boleh, dan itu yang wajib 3, ya. Nanti diambil nilainya yang tertinggi, nilai tertinggilah yang nanti diambil. Misalnya kalian menjawab kuis 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nanti akan diambil 3 nilai tertinggi yang bagus-bagus ya. Yang nilai rendah itu tidak diambil. Nanti pembaginya 3 soalnya ya. Akan dibagi 3 kuisnya. Selanjutnya setelah ini ujian akhir semester selesai ya. Nah, ini buku referensinya nanti ini yang modul pembelajaran bahasa Arab di sana. Itu kan kumpulan satu buku, tetapi nanti Ustadz akan pilah-pilah lagi tiap pertemuannya karena akan dimunculkan soal-soal untuk kuis di bawah di akhir tiap-tiap bahan pertemuannya ya. Ini referensinya, silakan bisa kalian baca. Kemudian di persyaratan ujian biar lebih jelas lagi bahwa di RPS itu bisa tambahkan di sana ada persyaratan mengikuti ujian. Pokoknya 16 kali pertemuan, baik itu tatap muka langsung ataupun tidak langsung ya. Tatap muka langsung adalah seperti ini misalnya gitu ya. Tatap muka langsung kalau luring di kelas gitu ya. Karena di sini menggunakan media Edling, jadi dihitung menggunakan Edling saja kehadirannya. Ya, ini saya kira paham. Penilaian sudah saya jelaskan tadi. Komponen pilihannya itu ada kehadiran aktif dalam kelas itu 10%. Nanti tugas kelompok ini kalau luring nih ya tugas kelompok. Tapi di sini nanti diambil dari kuis-kuis ini 10%. Nanti tugas mandiri 10%. Ada lain-lain tugas tambahan itu dari kuis juga, itu 40%. Jadi aktivitas pembelajaran dan menjawab kuis itu nilainya lebih besar daripada UTS. Kalau UTS cuma 30%, sedangkan UAS itu 30%. Gitu ya. Itu untuk penilaian ya. Nanti atau besok kalau dosen-dosen yang lain menjelaskan itu akan sama seperti itu ya. Ini contoh apabila mendapat nilai, misalnya portofolio tadi kan ada 4 komponen ya, jadi dikalikan 4 nanti.
kemudian UTS dikalikan 3, UAS dikalikan. Contoh, jika dalam portofolio itu kan ada nilai 70, ada 90, ada yang 100, mungkin bisa ada yang 100 di kuis itu karena nilai tertinggi 100, itu nanti dirata-ratakan dibagi 4, misalnya rata-rata 70 kali 4, gitu ya, dapatkan 280. Kemudian di UTS dapat 70 juga, dikali 3, 210. Ditambah UAS, dapat 80, naik nilainya, kali 3, 240, jumlahnya 730. Dibagi 10, nilainya 73, kalau di huruf mutu kan, itu B, gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalian nilainya lebih tinggi dari ini, gitu, sehingga mendapat nilai A. Ya. Ini hanya catatan tambahan saja, mungkin di PBAK sudah dijelaskan, nilai-nilai misalnya 80 sampai 100 itu nilai mutunya adalah A, gitu ya. Ini nanti IP-nya itu 4. 69,9, 79,9 itu B, indeks prestasinya itu 3. 59,9 sampai 63 itu dapat C, indeks prestasinya 2. 50 sampai 58 itu D, indeks prestasinya 1. Yang ini sama dengan mengulang. Gitu. Jadi kalau nilainya ingin baik, mengulang. Kurang dari 50 itu nilai E, gagal. Ya, gagal itu sama dengan mengikuti kuliah. Ini kalau Anda pergi ke toko buku, misalnya di sekitar kampus UN Syarif Hidayatullah Jakarta, di sana ada buku ini yang dikarang oleh tim penyusun dari UN Jakarta ini. Kemudian yang buku yang tadi, ya, kemudian Ustadz edit, rangkum lagi, ada tambahan-tambahan yang kemudian kalian tidak perlu mencari ini lagi sudah ya, tetapi cukup nanti membaca ini dan materi-materi yang di-share tiap pertemuannya. Itu ya, itu yang bahasa Arab. Tadi mohon maaf yang pengantar sejarah peradaban Islam juga sama nih ya, ini nggak lewat ya. Ini sejarah peradaban Islamnya juga untuk semua prodi, gitu ya. Di RPS juga sudah ada. Ini saya pindahkan dari RPS juga, gitu ya. Untuk semua prodi. Ini tujuan pelajarannya. Kemudian ini tadi sama, ini sama. Ini adalah deskripsi tiap-tiap pertemuan. Itu pengantarnya berarti hari ini, gitu ya. Tanya jawab di sini ya. Nah ini kalau luring nih ya, kalau luring. Tapi di RPS yang Ustadz buat di sana sudah menggunakan Hedling, gitu ya. Yang kalau luring ini ada diskusi kelompok, gitu ya. Sama, ini dibagi 2 sesi, pertemuan 1 sampai 8 UTS, kemudian pertemuan kedua 9 sampai 16 langsung ujian akhir semester. Ini adalah daftar pustaka rujukan, itu ada sejarah modul dari saya juga di sini ya. Di RPS itu sudah lebih rinci lagi. Kemudian jika ini membuat makalah ya, tapi saya sudah tegaskan, Anda tidak ditugaskan untuk membuat makalah, tapi ini sekedar tahu ada format untuk membuat makalah. Nanti Bapak share ini ya, saya kembalikan. Ini juga format membuat makalah, ya, ukuran kertas dan sebagainya. Tadi kan ada yang bertanya nih, kalau yang di-share itu di modul, ini gambar yang pertama ya. Gambar pertama, ini yang tidak di dalamnya ada bagian-bagian pertemuan, hanya bab-bab saja di sana. Tapi yang ini nanti ya, isinya tiap-tiap pertemuan yang dirangkum di buku ini. Ini yang Ustadz perbaharui yang sekarang. Ini buku babonnya itu dari Badriyatim itu ya. Badriyatim almarhum, dulu beliau juga dapat beasiswa dengan saya itu. Dari Bajis juga DKI. Dulu saya sering ketemu dengan beliau juga nih. Karena sering mengambil beasiswa langsung ke DKI. Nah ini untuk
bagian kelompok jika itu dilakukan secara daring, tatap muka. Ini lihat tadi sudah ya. Oke, sampai sini ya. Itu untuk materi-materi yang ada di RPS. Tapi sungguhnya nanti materi-materi tersebut akan dibuat atau disusun, dimasukkan ke tiap-tiap pertemuan di Edlink. Kalau bentuk RPS-nya yang sudah, ini misalnya kalau yang bahasa Arab, yang ini ya, yang bahasa Arab, ada yang baru gabung, silakan ya. Bapak Muhammad Basiludin. Oke, selamat datang Basiludin. Ini RPS ya, kalau Anda bertanya nih, apa rencana pembelajaran singkatnya RPS. Kemudian ada kode MK, MK berarti mata kuliah, gitu ya. Mata kuliah, mata kuliah dasar ya, karena bahasa Arab ini dipelajari untuk atau bagi semua prodi yang ada di perguruan tinggi di bawah Kemenag, itu pasti ada ya, semua jurusan pasti ada, termasuk di Sekolah Tinggi Agama Islam Garuda. Ini tadi sudah saya jelaskan sikap, tata nilai, pengetahuan umum, keterampilan umum. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah disingkat dengan CPMK 1. Nah, ini tujuannya setelah belajar bahasa Arab, bahwa setelah ba'da ta'lim al-lughah al-arabiyah, ini maharohnya ya, mampu membaca, maharatul qiraah gitu ya. Lalu mampu membaca teks isi kandungan yang di teks bahasa Arab yang ada di tiap-tiap pertemuan. Mampu menguasai kosakata bahasa Arab dalam teks yang disajikan dan dapat menggunakan atau menerapkan yusun. Nah, menerapkan yusun di sana ada latihan-latihan, qawaid untuk melengkapi, qawaid untuk menggabungkan, qawaid untuk mengubah, misalnya dari mufrad menjadi musanna, kemudian menjadi jamak, gitu ya. Dari al-muslimu, al-muslimani, kemudian al-muslimuna. Dari roji'un, roji'ani menjadi roji'una, gitu ya. Itu untuk isim mufrad, isim musanna, isim jamak misalnya. Mampu bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab. Ini kalian sudah mampu kan? Kemudian mampu berdiskusi dengan menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar. Ini tujuan akhirnya, dan sekarang Anda sudah bisa gitu ya. Hanya di sini pemantapan saja. Mahasiswa mampu mengarang insya. Ini insya di pesantren sudah terbiasa menyusun insya, baik yang sederhana maupun yang lebih rumit sedikit gitu ya. Apalagi Anda sudah bisa berpidato dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Ya, ini deskripsi mata kuliahnya sudah dibacakan tadi, materinya juga ini ya, materi tiap pertemuannya sudah dibagi-bagi seperti ini, seperti tadi yang ada di PPT. Ini buku referensinya ya. Kemudian bahan ajarnya. Ini modul pembelajaran bahasa, ini buku ajar ya. Ini modul bahasa Arabnya ya, modul bahasa Arab 1. Nanti bahasa Arab 2 ada sendiri ya. Penilaian tidak saya jelaskan, tadi sudah dijelaskan di awal. Ini identitas saya, emailnya tadi bukan tarpin_staida tapi tarpin1760@gmail.com ya. Itu ini susunan RPS-nya ya. RPS rencana pembelajaran semester. Nah, kalau dulu kan istilahnya ada satuan acara pembelajaran, satuan acara perkuliahan. Ya, ini hanya istilahnya berubah, kemudian formatnya juga berubah sedikit, tapi di sini lebih simpel lagi gitu ya. Ini indikator itu ketercapaian setelah pembelajaran itu apa misalnya ya. Ini. Nah, link-link ini bisa Anda copy, masukkan ke link, bisa dibuka, nanti ini isinya apa gitu ya. Nanti ini bisa diulang lagi, dimasukkan ke Edlink gitu ya. Tapi kalian bisa copy paste dari sini, bisa langsung buka
juga. Kalau yang ini bisa Anda pelajari dari sekarang bisa, gitu ya. Yang ini, link-link ini bisa pelajari. Kemudian materi ini yang juga sudah kalian bisa pelajari dari sekarang karena modulnya sudah tersedia di sana, ya. Tinggal nanti waktu kuis-kuis saja menyesuaikan kapan kuisnya ada, nah itu baru masuk guideline. Ini ada penjelasan di bawahnya, nggak usah baca. Ini penilaiannya sudah dijelaskan. Ini format makalah, ini jika diperlukan, jika ada, ini juga sama, ya muncul lagi. Kayak itu penjelasan lebih detail tentang silabus dan RPS yang akan kita pelajari selama 1 semester atau 16 pertemuan. Di bulan September, Oktober, November, Desember itu di hari Seninnya tidak ada tanggal-tanggal merah ataupun hari-hari libur, sehingga pas nanti 16 kali pertemuan, ya 16 kali pertemuan jatuhnya di 22 Desember, November, Desember ya. 4, 5, 8, 20 ya. Tanggal 20 Desember itu sudah UAS. Ya. Oke, ini di saya ada bunyi 10 menit lagi akan berakhir gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau misalnya nggak guru bertanya nanti di WA grup ya. Itu ya teman-teman semuanya ya. Sudah jelas kan? Jelas, insya Allah Pak. Baik. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah masih ada 10 menit lagi kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mengenai masuk aplikasi Edlink tidak ada pertanyaan lagi ya karena ada panduan dari Ustadz Mas Ruhin tadi di-share di nomor induk mahasiswa ya. Baik, sebentar saya ambil gambarnya dulu nih. Saya ambil gambarnya. Tolong yang kameranya bisa dibuka sebentar, nanti ditutup lagi nggak apa-apa. Gambarnya, saya ambil gambarnya dulu ya. Oke, siap-siap ambil gambar. Nila, Mitra 1, 2, 3. Kemudian satu lagi. Bentar ya, satu lagi. Laptop saya udah jadul soalnya. Satu lagi ya. Satu, satu, 2, 3. Oke. Baik ya, udah usah ambil fotonya. Baik, untuk perkenalan mata kuliah pada sore hari ini, bila tidak ada pertanyaan, maka dicukupkan sampai di sini. Kira-kira begitu ya teman-teman ya semuanya ya. Iya, Ustaz. Jaga kesehatan, ya, stamina-nya juga dijaga, ilmunya dijaga dengan nutrisi yang tentunya cukup gitu ya. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga pembelajaran kedua mata kuliah ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya dan mendapat nilai ataupun prestasi yang sebaik-baiknya pula. Untuk itu, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di PPT ini perlu di editing. Di editing. Subit hilang aja. Iya lah, seru banget. Ternyata